pemirsa The Karyadi Channel. Kembali lagi kita di channel kesayangan Anda ini. Dan sekarang kita berada di Kanjus Sholawat Pekalongan, Habib Lutfi ya. Akan saya ajak Anda untuk mengikuti kliwonan pertama setelah 2 minggu ini. Kliwonan benar-benar ditutup atau tidak dilaksanakan sehubungan dengan adanya wabah corona. Dan sekarang kita akan mulai menikmati satu persatu rangkaian acaranya. Akan saya bawa langsung semuanya live dari Kanjus Sholawat. Kegiatan kliwonan di Kanjus Sholawat Pekalongan kembali digelar Jumat 3 Juli 2020 kemarin. Rangkaian ritual keagamaan di bawah pimpinan Habib Lutfi bin Yahya itu sempat dihentikan selama 2 bulan lebih karena maraknya wabah COVID-19 alias Corona. The Karyadi Channel yang turut menyaksikan bagaimana serangkaian kegiatan itu digelar sempat dibuat terhenyak dan geleng-geleng kepala. Puluhan ribu massa dari berbagai pelosok di tanah air seolah tumplek ke jalan, menyesaki gang-gang dan menggelar tikar di setiap lahan yang tersisa. Di teras rumah, di trotoar jalan, di depan toko, dan di semua tempat yang tersedia. Massa sudah menyesaki Kanjus Sholawat dan halaman depan, samping kanan dan kiri, hingga bagian belakang gedung. Mereka juga terlihat berdesakan di tempat-tempat yang jauh, bahkan di lokasi yang tidak terjangkau pengeras suara sekalipun. Acara yang baru dimulai pukul 6.00 waktu Indonesia bagian Barat sudah riuh oleh pengunjung yang berdesakan sejak sesaat setelah azan subuh, sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mulai dengan lantunan kasidah oleh kelompok gejring dengan alunan suara para santri yang mendayu-dayu. Dilanjutkan kemudian oleh pembacaan sholawat Simtuduror mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Massa terlihat aktif dalam pembacaan sholawat tersebut, bahkan tidak sedikit di antaranya yang melarutkan emosinya. Puncaknya pada acara Mahalul Qiyam, semua peserta berdiri tanpa kecuali. Acara yang dimaksudkan untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW itu menjadi ritual yang menguras emosi sebagian besar pengunjung.
المحمود مطعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي Pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, tokoh yang ditunggu-tunggu puluhan ribu jamaah, Habib Lutfi bin Yahya, memasuki arena. Dengan diiringi pasukan Banser, ia juga diikuti oleh sejumlah ulama dan tokoh masyarakat terkait. Selepas menyapa jamaahnya, dalam suasana hening dan husu, Habib Lutfi pun memimpin hador. في كل حال أقوى
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Fatihah bi niyyati ridha'illah wa bi ridha sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Lain-lain penyakit masih banyak selain corona. Sirril Fatihah. Ar-Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Dilanjutkan dengan wirid bersama. Suara masaput bergema mengumandangkan kalimah thayyibah bersama-sama. Usai berzikir bersama, dari belakang terdengar seorang ustadz membacakan kitab kuning Jami'ul Usul Aulia. Dengan ngaji bandungan gaya pesantren, sang ustadz membacakan bait demi bait kitab yang menjadi rujukan bagi para ahli torekoh itu. Wa baqiya man usyira ilaihi lasmalah. Wa baqiya lan tetep sapa man wong usyira kang den isyarahi sapa ilaihi man iku lasma ora asma iku maujud lahu kaduwe man. Wala sifat. Dan puncaknya adalah tausiah dari Habib Lutfi. Selain menjelaskan isi kitab tadi yang dibacakan oleh Ustadz, Habib Lutfi juga menjelaskan beberapa hal mengenai persoalan-persoalan kekinian, soal corona, soal bagaimana kita menjalani hidup, dan lain-lain. Tadi di dalam kitab Jami'ul Usul Aulia, kata mu'allif radhiyallahu anhu, bila mana seseorang di hatinya itu sudah tertanam kepada Al-Khaliq, kepada Yang Maha Kuasa, akan mengeluarkan satu kekuatan yang luar biasa, tidak akan memandang sesuatu terkecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat ini itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terus ta'alluq kepada selain Allah, artinya terpaut kepada selain Allah, tidak. Sebab boleh saja, ta'alluq tidak boleh. Ta'alluqnya, terpautnya harus kepada Allah Ta'ala. Nah, kita yakin Indonesia aman, kita yakin Indonesia akan diberi kaya oleh Allah, saya yakin Indonesia akan dijaga oleh Allah. Percaya tidak? Karena kita ta'alluq hatinya kepada Allah, bukan ta'alluq kepada penyakit. Kalau ta'alluq kepada Allah Ta'ala, walaupun ada penyakit, tapi tetap imunnya semakin kuat, semakin besar, jiwanya semakin kuat, ikhtiar tetap menjaga dari segala penyakit wajib, tapi tidak harus melenturkan dalam usaha. Yang tani tetap tani, yang dagang tetap dagang, yang silaturahmi dengan baik sesuai dengan peraturan. Tidak boleh kita putus silaturahmi, karena silaturahmi memanjangkan umur. Inilah kalau hati
hati kita, kita bina terpaut kepada Allah. Tapi kalau hatinya kecil, semakin kecil, semakin kecil, apa jadinya? Ayo. Orang kalau hatinya kecil, semakin turun, paling mudah dikompori, paling mudah di penyakit was-was. Coba, ibu penyakit apa? Ditanya. Saya diabetes. Jangan makan gula, tidak boleh. Gula tidak boleh, durian tidak boleh, alpukat tidak boleh, buah-buah tidak boleh. Nanti datang teman lagi ngomong lagi, wah hati-hati bu, itu kalau luka bahayanya besar. Nanti datang lagi, lain lagi, akhirnya mau potong kuku takut, biarlah kukunya panjang. Karena ketakutan kalau kencing manis luka bahaya. Apa begitu? Apa begitu? Nanti lain hari musimnya demam berdarah, lain lagi. Hatinya jangan sampai terpaut kepada makhluk, tapi terpautlah kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighun amrihi qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Nah kalau rakyat umat ini sudah hatinya kecil, ditakut-takuti, umpama mau kerja takut, mau begini takut, mau begini takut, penghasilannya sehari makan sehari, tapi mau keluar rumah takut, padahal dia mempunyai tanggung jawab anak istrinya. Justru orang-orang yang seperti ini paling mudah dikompori. Ini gara-gara pemerintah tidak bisa menangani corona, tidak bisa menangani ini, tidak bisa menangani ini. Ini corona masalahnya seluruh dunia, bukan Indonesia saja. Paham? Akhirnya apa? Paling mudah dibenturkan. Nah kalau sudah dibenturkan, yang mengharapkan Indonesia pecah bertepuk tangan, pakai kaki aja, untung kalau udah pakai kaki. Karena apa? Indonesia mudah dipecah belah. Kira-kira nggak rela ada kalau Indonesia dipecah belah? Jawab yang keras. Tunjukkan kalau kami bangsa Indonesia yang kuat. Setuju? Nah, gitu. Corona tetap corona. Kita menjaga kesehatan sesuai peraturan, tapi bukan untuk melenturkan kesatuan kita, kebinekaan kita. Kita tetap selaku bangsa Indonesia adalah Indonesia. Tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Setuju? Nah, itu harusnya tegas dah. Tegas, bukan kena corona aja melentur. Ambekan saya. Apa belum apa-apa Pancasila. Ayo, ujungnya bukan Pancasila. Aduh, inilah bisa-bisanya kita digoyang terus. Maka sekali lagi kita umat Islam Indonesia, khususnya umat Indonesia, artinya bangsa Indonesia, wajib menjaga negara kesatuan persatuan hidup. Itu harus tegasin itu. Jangan sampai kita mau dibentur-benturkan, memberi bertepuk orang lain. Nah itulah karena kita berani ngomong itu, kita belajar menanamkan hati kita hanya melihat kepada Gusti Allah, kebesaran Gusti Allah. Luar biasa kalau bisa begitu. Dengan barokah kita melihat Allah Ta'ala, tertanam selalu melihat kepada Allah Ta'ala, akan mendapatkan cahaya-cahaya yang luar biasa. Terutama apa? Cahaya di dalam ilmu ma'rifah kepada Allah. Selanjutnya, ya kan? Paham? Selanjutnya paham enggak? Wassalamualaikum. Sudah paham kok. Oh iya, itu nanti ya. Baik, pemirsa, itu tadi acara demi acara dari Kanjus Sholawat yang saat ini merupakan acara Kliwonan pertama setelah sekian lama dipisahkan oleh Corona. Dan
kita sudah mengikuti satu persatu. Sampai jumpa di lain waktu. Kita nanti ketemu lagi di acara yang sama mungkin atau yang berbeda. Dan saya Diding Karya dari Karya Dis Channel mengucapkan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.